Cukup ya? Oke. Kayak sakit, Bu. Udah cukup. Sakit bawa ke belakang. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir pelaksanaan konferensi pers siang ini, di mana pengungkapan perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi. Sebelumnya kami Polda Metro Jaya menyampaikan selamat Natal 2025 bagi saudara-saudara yang melaksanakan dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Pelaksanaan konferensi pers dihadiri oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta Wadir Reskrimsus, Kasubit Penmas. Hadir juga dari Pertamina Bapak Muhammad Ivan selaku Sales Manager Jabode Retail, Bapak Vano Daniel Wibowo selaku Sales Branch Manager Jabode 6 Gas, serta Kasubit 4 Tipiter Ditreskrimsus. Terima kasih rekan-rekan media hadir pada siang hari ini. Pelaksanaan konferensi pers ini peran media sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pada kesempatan ini Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus akan menyampaikan pengungkapan perkara tindak pidana penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG bersubsidi yang ditangani oleh Subdit 4 Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Perkara ini menjadi perhatian yang serius bagi kami Polda Metro Jaya karena menyangkut hak masyarakat, kami ulangi, menyangkut hak dari masyarakat terhadap subsidi negara serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan risiko keselamatan bagi publik. Rekan-rekan LPG 3 kilo merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan jelas, yaitu bagi masyarakat yang berhak. Setiap penyalahgunaan terhadap barang bersubsidi merupakan pelanggaran hukum dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pengungkapan praktek pemindahan isi tabung gas 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg yang kemudian diperjualbelikan di masyarakat dengan harga non-subsidi. Selanjutnya kami persilakan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk menyampaikan kronologis lengkap secara detail. Setelah itu akan kami beri waktu Bapak Ivan dan Bapak Vano untuk bisa menyampaikan juga dari Pertamina. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Direktur. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati yang mewakili Pertamina, tentunya Bapak Susanto Agus Satria. Kami ulangi Bapak Muhammad Ivan selaku Sales Manager Jabodetabek Retail. Kemudian Bapak Vano selaku Sales Branch Manager Jabodetabek 6 bidang gas. Kemudian yang saya hormati Kabid Humas Polda Metro Jaya, Wadir Reskrimsus, Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus, serta seluruh rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, tentunya dalam rangka melaksanakan press conference terkait dengan pengungkapan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, khususnya Subdit 4 Tipiter. Dan sebagaimana kita ketahui pada pagi hari ini bahwa gas LPG ini merupakan barang yang disubsidi oleh negara, yang tentu penggunaannya juga harus melalui proses ya dan pengawasan yang ketat, sehingga ada aturan-aturan yang mengatur terkait dengan baik itu penjualan maupun penyimpanan terkait dengan gas LPG ini. Kemudian
gas LPG ini tentu merupakan produk yang ditujukan hanya untuk masyarakat menengah ke bawah, yaitu UMKM, termasuk kelompok-kelompok berhak lainnya. Dan penyalahgunaan subsidi sangat merugikan negara, tentu juga masyarakat, khususnya masyarakat yang berhak. Penyalahgunaan gas LPG 3 kg atau yang subsidi terjadi ketika produk tersebut digunakan oleh pihak yang tidak berhak atau diperjualbelikan secara ilegal untuk meraup keuntungan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Adapun bentuk penyalahgunaan gas LPG 3 kg bersubsidi, yang pertama adalah meliputi penimbunan, kemudian penjualan di atas head, kemudian juga pemindahan yang tadinya gas tersebut gas bersubsidi yang 3 kg, kemudian dipindahkan menjadi non subsidi, yaitu gas yang tabung 12 kg, termasuk juga tabung gas 50 kg. Penyalahgunaan gas LPG selain dapat merugikan negara, tentu dapat juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh pemindahan dari LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah, kemudian ke tabung gas 12 kg non subsidi, dan juga gas LPG yang 50 kg. Tentu pemindahan ini tidak melalui proses yang aman, sehingga bisa menimbulkan risiko kebocoran, kemudian kebakaran, termasuk juga ledakan, sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya ini pernah terjadi, ya, yang mana ini sangat berbahaya untuk menimbulkan ataupun baik mengancam keselamatan jiwa pelaku maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Termasuk juga selain dampak berbahaya tadi, ya, ini juga berdampak untuk kesehatan, ya, di mana ini bisa menyebabkan pernapasan, kemudian kehilangan kesadaran, dan juga termasuk resiko kematian apabila terhirup gas tersebut ada di dalam ruangan. Terkait dengan hal tersebut, tentu kami dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, khususnya terkait dengan gas LPG di 2 lokasi. Lokasi yang pertama ada di Jakarta Timur, dan yang kedua ada di Kota Depok. Dan tentu perlu kami sampaikan bahwa, ya, kami sudah menerbitkan 2 laporan polisi terhadap 2 TKP tersebut. Ya. TKP-nya tadi kalau di Jakarta Timur ada di Jalan Raya Kayu Tinggi, ya, Kelurahan Cakung. Kemudian yang di Depok ada di Jalan Edi Santoso, nomor 89, Kelurahan Ratu Raya, Kecamatan Cipayung. Perlu kami sampaikan kronologis pengungkapan ataupun penangkapan terhadap pelaku, di mana Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum terhadap 2 tempat atau 2 gudang, ya, di mana yang pertama di Kota Depok, kemudian satu lagi adalah di Kota Jakarta Timur. Gudang tersebut dilakukan tempat penyimpanan, ya, tempat penyimpanan gas 3 kg yang bersubsidi maupun juga tabung gas yang 12 kg maupun yang 50 kg. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti yakni tabung gas LPG ukuran 50 kg dan tabung gas LPG 12 kg. Hasil pemindahan, ya, hasil pemindahan dari tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg yang berasal dari gas LPG yang bersubsidi yang berasal dari tabung gas LPG 3 kg. Ini menggunakan alat suntik untuk memindahkan gas tersebut. Bagaimana cara tersangka? Caranya adalah dia menjejerkan gas yang ukuran 12 kg, kemudian setelah dijejerkan, kemudian gas yang 3 kg itu juga dijejerkan tapi dengan kondisi terbalik. Di sisi gas tersebut ini diisi oleh SS, ya, es batangan tersebut atau es balok. Tujuannya untuk apa? Untuk suhu tersebut agar tetap terjaga, tidak panas, yang mana kalau panas ini bisa menimbulkan ledakan. Dan ini sangat-sangat tidak aman, ya, apabila terjadi ledakan, maka tidak hanya beresiko terhadap pelaku yang melakukan pemindahan tersebut, tetapi ini juga beresiko terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, baik itu berupa resiko kebakaran maupun resiko ledakan yang dapat merugikan masyarakat. Kemudian tersangka setelah
mengisi tabung-tabung yang 12 kg maupun 50 kg, maka tabung-tabung tersebut dijual ke masyarakat dengan harga non-subsidi. Kemudian keuntungan yang didapat, ya, para tersangka membeli gas LPG ukuran 3 kg yang bersubsidi. Ini kalau berdasarkan Pergub, ya, nanti bisa dijelaskan oleh dari Pertamina, hanya 16.000 dijual per 3 kg. Para tersangka ini membeli antara 18.000 sampai 20.000 per tabung. Kemudian diisi ke yang 12 kg non subsidi, ya, dan juga yang 50 kg yang non subsidi. Di mana yang subsidi tersebut, ya, bisa dijual yang 12 kg dengan modal 80.000. Ini bisa mencapai keuntungan lebih dari 50.000, ya, karena dia dijual di harga 130.000 sampai dengan 200.000. Untuk mengisi tabung gas LPG ukuran 3 kg atau kami ulangi yang 12 kg, ya, ini membutuhkan sekitar 4 tabung gas 3 kg. Kemudian kalau yang 50 kg ini membutuhkan 17 sampai dengan 18 tabung gas LPG ukuran 3 kg. Para tersangka, ya, satu tabung yang 50 kg ini bisa mendapatkan keuntungan 480.000 sampai dengan 510.000. Para tersangka melakukan pemindahan isi dari tabung gas 3 kg ke 12 kg. Ini sudah berlangsung selama 18 bulan. Ya. Tentunya keuntungannya yang diperoleh oleh para tersangka ini masih dalam proses penghitungan, ya, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Ada 3 tersangka yang sudah kami lakukan proses hukum dan saat ini sudah kami lakukan penahanan. Yang pertama adalah PBS, inisial PBS. Ini merupakan pemilik dan sekaligus juga melakukan pemindahan isi tabung yang bersubsidi menjadi non-subsidi. Kemudian inisial SH, tugasnya adalah melakukan pembelian gas LPG. Tentunya dia akan membeli di warung-warung ataupun di pangkalan-pangkalan, kemudian dibawa ke lokasi pemindahan isi gas, ya, untuk dilakukan proses pemindahan tersebut. Yang kemudian inisial JH atau J, ya, ini juga perannya membeli, kemudian juga melakukan pemindahan. Termasuk juga SH dan J tadi, ketika sudah dipindahkan dari subsidi ke non-subsidi, mereka juga mempunyai peran untuk menjual, ya, menjual ke masyarakat, tentunya sudah dengan harga yang non-subsidi. Modus operandi yang sering digunakan oleh tersangka adalah yaitu memindahkan gas LPG dari yang subsidi menjadi non-subsidi, kemudian mencari gas tersebut di warung-warung ataupun di pangkalan-pangkalan berizin, baik itu membeli secara satuan, tetapi juga ada yang dia membeli ke pangkalan dalam jumlah besar. Pangkalan ini juga sedang kita koordinasikan dengan Pertamina, apakah nanti izinnya dicabut atau tidak, nanti Pertamina akan memberikan penjelasan. Tapi yang jelas, dari hasil penyelidikan maupun penyidikan kami, bahwa pangkalan ini adalah pangkalan yang berizin, dan mereka membelinya dalam jumlah besar. Ya. Tentu ini sedang kami lakukan pendalaman untuk kami lakukan pemeriksaan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi, kemudian 1 orang ahli dari BPH Migas, dan kami sudah menyita barang bukti tabung gas 3 kg, kemudian yang 12 kg maupun yang 50 kg. Termasuk juga 2 unit kendaraan, baik roda 2 maupun roda 3, 28 alat suntik, dan segel 12 kg, dan karet gas, ya, seperti nanti akan kita tunjukkan. Pasal yang kami sangkakan adalah pasal 40, ya, angka 9 Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan perubahannya dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Tentu kami dari kepolisian, khususnya di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, akan tetap berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana minyak dan gas bumi, khususnya terkait dengan gas oplosan. Sehingga kami, ya, akan tetap melakukan penyelidikan maupun penegakan hukum apabila ada masyarakat ataupun pelaku, ya, usaha yang coba-coba bermain curang, khususnya terkait dengan memindahkan gas subsidi menjadi gas non-subsidi. Oleh karena itu, kami harap pelaku untuk tidak melakukan hal-hal yang tentunya dapat merugikan masyarakat, baik itu dari sisi keamanan, risiko kebakaran, termasuk juga dari sisi kesehatan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat, bagi yang mengetahui
apabila ada informasi di sekitar wilayahnya, rumah baik itu gudang yang dicurigai ya sebagai tempat praktek-praktek pemindahan gas subsidi menjadi non subsidi, agar melaporkan kepada kepolisian setempat atau juga bisa menggunakan nomor layanan Polri yaitu nomor 110. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas peran dari masyarakat sehingga bisa mengungkap tindak pidana ini. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus bahwa ada dampak, yaitu kerugian negara, termasuk dampak negatif hilangnya hak masyarakat dalam menerima subsidi. Kita beri waktu Pak Ivan selaku Sales Manager Jabode Retail untuk bisa menyampaikan dari pihak Pertamina. Silakan Pak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, Bapak Kombes Pol Budi Hermanto, Bapak yang kami hormati Bapak Direskrimsus, Bapak Kombes Pol Edi Suranta Sitepu, Bapak Ibu anggota dari Kepolisian Polda Metro Jaya, dan para wartawan yang hadir pada hari ini. Izin kami melengkapi preskrom hari ini. Kami dari Pertamina Regional Jawa Bagian Barat mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya bahwa support luar biasa kepada kami untuk bisa menjaga subsidi ini tepat sasaran, sudah terbukti dan dijalankan dengan disupport dengan sangat luar biasa oleh Polda Metro Jaya, karena memang memastikan subsidi ini tepat sasaran merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua Bapak Ibu. Jadi memang kami secara terbuka siap memberikan dukungan jika memang diperlukan untuk memastikan subsidi ini akan tepat sasaran kepada masyarakat. Selain itu pada kesempatan ini juga jika memang ada lembaga penyalur kami baik di level agen ataupun pangkalan ada yang terlibat Bapak, jadi kami pastikan bahwa akan kami tindak sesuai dengan aturan berlaku, mulai dari sanksi sampai pemecatan hubungan usaha di kami, sehingga kami tidak mentolerir setiap adanya pelanggaran yang terjadi, apalagi urusan subsidi pada masyarakat. Di kesempatan kali ini juga kami mengingatkan yang disampaikan tadi bahwa sangat berbahaya melakukan proses pemindahan tidak sesuai dengan prosedur. Kenapa? Karena tabung LPG ini diisi itu menggunakan alat yang ada di SPBE kami dengan aturan yang sangat ketat. Jadi pemindahan secara manual itu bisa berdampak kecelakaan atau kebakaran yang bisa merugikan kita semua, sesuai dengan arahan tadi Bapak Dirkrimsus bahwa jika di atau mendengar atau merasa ada potensi pelanggaran, mohon segera dilaporkan kepada pihak berwajib supaya kita bisa menindaklanjuti. Terakhir, pada kesempatan berbahagia ini di hari Natal ini, kami dari Pertamina Patraniaga memastikan bahwa stok LPG maupun BBM itu aman, bahwa memang khususnya pada LPG kami sudah melakukan banyak upaya Pak untuk menjamin ketersediaannya, mulai memberikan penambahan LPG, lalu kami juga menyediakan pangkalan siaga di beberapa wilayah dan beberapa titik. Kami juga memberikan satgas, jadi secara internal Pertamina membuat satgas baik ada di kantor pusat ataupun kantor region kami, dan serta mengaktifkan call center 135. Jika ada kendala, kami sangat terbuka untuk segala informasi untuk menindaklanjuti segala kendala. Mungkin ini penjelasan dari kami. Terima kasih sekali lagi atas support luar biasa dari Polda Metro Jaya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ivan. Tadi sudah kita dengar bersama-sama ya bahwa pemindahan manual ini berdampak terhadap kecelakaan dan kebakaran. Terus dari Pertamina menjamin ketersediaan LPG dan BBM di dalam perhelatan Natal dan Tahun Baru 2026 dijamin aman sejauh ini. Serta ada call center 135.
Kita beri waktu pada rekan-rekan media mungkin yang ingin bertanya. Silakan Mbak Heni. Saya Hani dari Kompas.com, Pak, mau tanya, dari pemeriksaan awal kepada tersangka ini udah diketahui belum sih apa motifnya dan mereka itu dapat ide dari mana buat mindahin isi tabung gas ini? Makasih, Pak. Baik, langsung saya jawab ya. Tentu motifnya untuk mencari keuntungan, ya, untuk mencari keuntungan. Terus kemudian kalau terkait dengan idenya, saya kira dengan mereka mencari keuntungan, dan ini memang kan sebelum-sebelumnya juga sudah banyak yang melakukan hal seperti ini ya, kalau mereka lihat. Dan ini juga sudah berpraktek kurang lebih selama 18 bulan. Cukup ya Mbak Heni ya. Ya, Mas Amin. Terima kasih. Tes. Terima kasih. Izin Pak Dir, terkait oplos gas ini, berapa lama pelaku sudah beroperasi? Yang kedua, berapa dampak kerugian negara atau berapa omset yang telah berhasil diraih pelaku di Jakarta Timur dan Depok? Baik, kegiatan ini sudah berlangsung 18 bulan ya dari hasil pemeriksaan. Untuk terkait dengan dampak kerugian negara, tentu nanti akan kami lakukan penghitungan. Ya, kami belum bisa menjelaskan sekarang. Halo, izin Bang, saya Gultom dari International Media. Satu pertanyaan saya Bang, dalam kasus ini ada nggak yang terlibat atau diperiksa pihak oknum Pertamina? Itu aja, terima kasih. Tentu kami akan lihat nanti ya, akan lihat. Kalau dari proses pengungkapan ini sendiri, ya pengungkapan ini sendiri kan memang ini pelaku ini membeli dari warung-warung, ya termasuk juga dari pangkalan. Terkait nanti bagaimana perannya akan kita koordinasikan dengan pihak Pertamina. Ada lagi mungkin yang sebelah kanan? Iya, silakan. Saya Fahri dari Rakyat Merdeka. Saya mau tanya ini nih Pak, pelaku ini melakukan pengisian gas antara 3 kg dipindahkan ke yang lebih besar. Itu kan sangat menguntungkan. Satu tabung besar yang itu berapa kilogram, berapa tabung kecil yang akan dipindahkan ke tabung besar, termasuk ke tabung yang paling besar sekali. Itu yang pertama. Dari Pertamina sekali, itu apakah tabung yang 3 kg untuk masyarakat, apakah betul-betul 3 kg? Sehingga pelaku nafsu atau berambisi memindahkan dari tabung kecil ke tabung besar. Hanya itu Pak, makasih. Ke saya? Pak Dir boleh? Pak itu boleh, Pak Pertamina boleh. Ya, Pak, kalau ada pertanyaan apakah tabung yang keluar dari yang 3 kilo ini benar-benar 3 kilo, kita pastikan benar-benar 3 kilo Pak. Karena sebelum keluar dari depot, dari tempat pengisian LPG di SPBE, itu SOP kita harus ditimbang dulu Pak. Nah, di pangkalan resmi kami Bapak yang ada pelang warna hijaunya, itu memang konsumen itu punya hak Pak, menanyakan untuk sebelum membeli untuk menimbang. Jika memang dirasa ada yang kurang, Bapak boleh minta diganti dan pangkalan itu boleh menukar, diretur ke agen Pak. Jadi mekanismenya sudah ada, kita siapkan. Memang kalau memang ada indikasi ini Bapak bisa lapor ke 135 karena kami mensentralisasi seluruh laporan sehingga masuk ke sistem kami supaya bisa ditindaklanjuti Pak. Cukup Pak? Cukup ya. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih Pak Ivan, Pak Direskrimsus atas penjelasannya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir. Kepolisian Polda Metro Jaya beserta Pertamina ini merupakan representasi pemerintah yang hadir di masyarakat untuk menjaga dan mengawal subsidi kepada masyarakat yang berhak untuk terus dikawal. Dan ini juga melindungi hak-hak masyarakat karena dampak dari peralihan gas 3 kilo ke 12 dan 50 kilo ini dapat berakibat kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah tekanan dari gas tersebut. Gas tersebut sudah dirancang untuk tekanan 3 kilo, 12 kilo, dan 50 kilo.
Yang kedua, kualitas tabung. Kualitas tabung dapat mengakibatkan kebocoran pada seal yang ada pada saat pengisian secara manual oleh pelaku-pelaku kejahatan. Yang ketiga, resiko terhadap ledakan. Ledakan bisa mengakibatkan kebakaran dan merugikan bagi diri sendiri ataupun pengguna lainnya. Yang keempat adalah keselamatan, bagaimana membahayakan bagi pengguna dan orang yang berada di sekitar. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Apabila menemukan, mendengar adanya kegiatan-kegiatan, usaha-usaha yang merugikan masyarakat, dapat menghubungi layanan call center kepolisian 110 yang selalu 24 jam siap melayani masyarakat. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pegang gitu, Pak. Siap. Siap. Kelihatan lagi.
Kita mulai ya. Kamu udah. Kamu geser. Kamu ngapain lagi? Oke, rekan-rekan. Tadi buru-buru, sekarang udah dikasih buru-buru, lambat-lambat. Berarti bisa makan dulu saya? Enggak. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Kami menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya menggelar operasi lilin 2025 dan kesiapan malam tahun baru 2026. Pada Polda Metro Jaya menurunkan personil lebih kurang 5.044 personil, terdiri dari 4.217 anggota Polri, 394 dari TNI, dan 433 dari pemerintah daerah. Ini disiagakan untuk 106 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Ada di beberapa titik wilayah DKI termasuk bandara, terminal bus, dan stasiun kereta api, serta melakukan pengamanan patroli gabungan kemarin dimulai sore hari bersama rekan-rekan dari TNI dan pemerintah daerah, termasuk organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi saudara-saudara kita yang merayakan Natal 2025. Tadi kita saksikan bersama konferensi pers ini memberikan impact, memberikan dampak kepada masyarakat bahwa ketersediaan gas LPG dan BBM selama pelaksanaan perhelatan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 tersedia secara lengkap dan sehingga tidak perlu khawatir masyarakat untuk terjadi kekurangan di wilayah DKI Jakarta. Selain itu ada beberapa titik pengamanan di wilayah-wilayah daerah keramaian bagi masyarakat, yaitu ada di Bundaran HI, ada di Monas, serta di Ancol, dan di beberapa perhotelan menggelar pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Ini memberikan rasa aman kepada Kristiani untuk peribadatan berjalan dengan aman. Tim Jibom dan K9 juga melakukan sterilisasi di beberapa gereja, beberapa transportasi publik seperti stasiun kereta api dan terminal bus. Kegiatan ini dilaksanakan secara kontinu selama pelaksanaan operasi lilin dengan melibatkan stakeholder yang ada termasuk beberapa komunitas dari masyarakat. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ditanyakan, disampaikan. Ya, Mbak. Salam kenal Pak, saya Arbida dari Metro TV. Mungkin sedikit boleh dijelaskan lagi Pak soal pengamanan di malam Natal itu sendiri. Terus yang kedua, bagaimana dari Pemda Jakarta tidak ada kembang api di tahun baru, mungkin boleh pengamanan di situ juga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, Bapak Kapolda beserta jajaran para Kapolres sudah melaksanakan pengecekan langsung ke pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Yang kedua, melakukan menampung jemaatnya ini disesuaikan dengan kapasitas dari tempat tersebut. Kita melihat juga cuaca sangat berubah, pancaroba dalam kondisi hujan. Ini juga dari pihak-pihak penyelenggara, panitia pelaksanaan ibadah persiapkan secara baik. Selain itu kita juga menggelar patroli skala besar melibatkan TNI
termasuk sampai dengan jajaran Polres dan Polsek. Selain dari itu, Polda Metro Jaya juga mempersiapkan pengamanan bagi saudara-saudara yang melaksanakan cuti, dalam artian meninggalkan rumah, harta benda. Ini juga kita mempersiapkan patroli mulai dari tingkat kelurahan bersama Babinsa, Babin Kamtipmas, dan kelurahan. Ini kita lakukan gelar operasi, gelar patroli untuk memberikan rasa aman, termasuk menghimbau kepada para penjaga security yang ada di pemukiman masyarakat. Kita juga menyampaikan secara virtual, dalam hal ini melalui media sosial Polda Metro Jaya yang dikelola oleh Binhumas dan Siber, termasuk Polres-Polres memberikan himbauan Kamtibmas kepada saudara-saudara kita, termasuk dari Direktur Lalu Lintas, menghimbau tentang tertib berlalu lintas. Kesiapan kendaraan termasuk stamina dari pengemudi ini juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan cuti Natal dan Tahun Baru. Terkait tentang himbauan penggunaan kembang api, petasan, ini sudah ada peraturan gubernur, himbauan dari gubernur, termasuk kami menyampaikan juga bahwa ada himbauan dari Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk kita sama-sama. Kita prihatin dengan musibah yang menimpa di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sehingga kita sama-sama menghimbau kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk melaksanakan perhelatan malam tahun baru dengan tidak menggunakan kembang api dan petasan. Ini sudah disampaikan juga dari beberapa mall, beberapa hotel yang sudah meluncing awalnya untuk melakukan perhelatan pergantian malam tahun baru dengan menggunakan kembang api. Ini sudah mengeluarkan statement untuk tidak menggunakan kembang api di malam itu. Kita berempati kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera. Ada lagi rekan-rekan? Cukup ya? Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang melaksanakan saudara-saudara kami semua.